Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, sahabatku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan suatu pengajaran Alkitab, kelanjutan dari kehidupan setelah kematian. Dan pada bagian ini saya ingin menyampaikan tentang pentingnya penghakiman, atau untuk apa penghakiman bagi setiap orang. Kebenaran ini atau pergumulan ini perlu disampaikan sebab wajar kalau orang bertanya bahwa untuk apa penghakiman jika laut sudah ada keputusan untuk masuk surga dan masuk neraka. Dan pertanyaan ini akan dijawab dengan 3 jawaban dari Alkitab itu sendiri. Yang pertama adalah penghakiman itu dinyatakan untuk menyatakan kemurahan Allah atas orang-orang pilihan dan untuk menyatakan keadilan Allah atas orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Kebenaran ini berdasarkan 2 Tesalonika pasal 1 ayat 5 sampai 7 dan Roma pasal 2 ayat 5 sampai 6, Roma pasal yang ke-9 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Di sana jelas sekali Rasul Paulus berkata, khususnya dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 5 dan sampai 7, Paulus mengatakan bahwa pada waktu Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua, di mana ia bersama-sama dengan para malaikatnya dalam kemuliaannya, maka Yesus memberikan kelegaan kepada orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberikan kelegaan kepada orang-orang yang hidup dalam penderitaan, yang hidup dalam tekanan. Dan sebaliknya, Tuhan akan memberikan balasan yang setimpal kepada orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Setelah kita mendengarkan bagian yang pertama ini, apa yang kita pikirkan? Mari kita harus hidup dengan sebaik mungkin. Benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada kasih dan keadilan Tuhan. Allah itu kasih, tetapi Allah juga adil dan menghukum manusia berdasarkan iman dan perbuatannya. Bagian yang kedua adalah penghukuman itu diadakan sebagai perhitungan hukuman atau perhitungan pahala upah yang akan kita terima nanti. Hal itu tertulis dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Matius 12 ayat yang ke-36 sampai 37. Bahkan di dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma, Roma 2 ayat yang ke-16, Roma 14 ayat 10 sampai ayat 10 dan ayat 12, 2 Korintus pasal 5 ayat 10, bahkan dalam Injil Matius pasal 25 ayat 21 dinyatakan dengan jelas bahwa penghukuman itu diadakan sebagai perhitungan atas hukuman yang setimpal yang perlu kita terima dan atas pahala yang kita terima yang sudah disiapkan Tuhan bagi kita. Sahabatku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keselamatan memang tidak ditentukan oleh perbuatan baik kita. Keselamatan itu semata-mata adalah kasih karunia dan anugerah daripada Allah. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-9, ayat yang ke-10. Tetapi jangan kita lupa bahwa pahala itu ada bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh taat kepadanya. Dan itu ditentukan, diukur berdasarkan tindakan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Apa yang perlu kita renungkan? Seberapa jauh kita melayani, seberapa lama kita mengabdi, seberapa tulusnya kita mengabdi, mendedikasikan hidup ini bagi Allah, dan seberapa tulusnya orang-orang percaya rela berkorban serta setia dalam pergumulan, dalam penderitaannya selama dia berjuang di dalam hidup yang saleh, hidup yang tulus kepada Tuhan. Hal itu menentukan kekekalannya dan itu bukan menentukan keselamatannya. Semuanya itu akan dihitung oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah. Maka kita perlu melayani Tuhan ketika kita selamat. Kita perlu mengabdi, kita perlu mendedikasikan hidup ini. Kita perlu berkorban, kita perlu setia dalam pergumulan penderitaan yang kita alami.
Sebab ada upah, ada pahala yang menantikan hidup kita ketika kita berada pada penghakiman itu. Sahabatku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat yang sudah saya sampaikan tadi memberikan penjelasan bahwa Allah menghakimi setiap manusia menurut perbuatannya. Jadi orang yang tidak percaya pasti dihakimi dan dihukum menurut ketidakpercayaannya, menurut perbuatannya. Ketidakpercayaan mereka menimbulkan penghukuman kekal atas hidup mereka. Sedangkan perbuatan mereka pun diperhitungkan menurut tingkatan hukuman yang diterima setimpal dengan apa yang dia lakukan. Kita yang percaya kepada Kristus saat ini, kita yang diselamatkan, itu pun akan membedakan kita dengan upah kita, dengan mahkota yang kita terima pada saat kita berada pada penghakiman itu. Dan itu tergantung pada hidup kita selama kita ada di muka bumi ini. Bagian yang ketiga adalah untuk apa penghakiman itu? Penghakiman itu untuk orang-orang pilihan dan bertujuan untuk menyatakan kemuliaan kita sebagai anak-anak Allah. Bagian ini terdapat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 23 sampai ayat yang ke-25 dan 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-17, Rasul Paulus dengan jelas menjelaskan bahwa tentang penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya dan semua manusia baik yang ada di dalam maupun di luar Kristus. Sama-sama kita mengalami penderitaan. Baik orang yang percaya yang tidak percaya, sama-sama kita mengalami penderitaan di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini, kejahatan ini. Sehingga penderitaan dan pergumulan itu tidak menjadi hal yang asing, yang tidak perlu kita menimbulkan kekagetan dalam hidup ini. Sebab kita sama-sama mengeluh, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Tetapi bagi orang yang percaya, yang beriman kepada Kristus, Rasul Paulus memberikan pengharapan, yaitu kelak ketika Yesus datang kembali, dia akan menyatakan status kita sebagai anak Allah secara penuh. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu mengeluh dengan penderitaan ini secara berlama-lama. Sebab ketika Kristus datang, Kristus akan menyatakan status kita sebagai anak-anak Allah secara penuh. Kita telah mendengarkan firman Tuhan bahwa kita telah diadopsi, diangkat menjadi anak-anak Allah. Tetapi status itu akan menjadi penuh ketika kita menghadap takhta pengadilan Tuhan dan kita dinyatakan sebagai anak-anak Allah secara penuh. Dengan kata lain, sama sampaikan kepada kita, kita dibuat berada, kita dibuat berbeda dengan anak-anak Allah yang lainnya ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam ketaatan, dalam pengabdian, dalam kesetiaan, dan di dalam penderitaan kita. Kita akan berbeda dengan orang-orang yang percaya Kristus tetapi tidak mengabdikan hidupnya, tidak setia, tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan, tidak giat dalam pekerjaan Tuhan, dan tidak rela dalam penderitaan yang diberikan Yesus dalam hidupnya. Saat penghakiman terakhir, kita akan menantikan tubuh kita diganti dengan tubuh kemuliaan seperti yang dikenakan Yesus ketika dia bangkit daripada kematian dan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Itulah penghakiman terakhir. Jadi bagi kita, penghakiman terakhir bukanlah sesuatu hal yang menakutkan bagi kita, tetapi suatu hal yang menggembirakan bagi kita dan harus kita harapkan sejak saat ini. Sebab hanya orang-orang yang menantikan pengharapan akan penghakiman itulah orang-orang yang demikian akan mempersiapkan hidupnya dengan baik. Ingat, penghakiman itu ada, tetapi penghakiman itu sangatlah penting bagi orang-orang percaya, sebab di mana Allah menyatakan kemurahan-Nya bagi orang-orang yang dipilihnya, dan Allah menyatakan keadilannya untuk orang-orang yang tidak percaya. Penghakiman itu penting karena penghakiman itu diadakan sebagai perhitungan atas hukuman Allah bagi orang-orang yang tidak percaya, dan perhitungan upah pahala bagi orang-orang yang sudah setia dan sungguh-sungguh percaya kepadanya. Penghakiman itu ada untuk orang-orang pilihan
di mana penghakiman menyatakan kemuliaan Allah atas kita dan kemuliaan kita sebagai anak-anak Allah. Tetap percaya, tetap setia, karena kita pasti menerima upah sesuai dengan iman kita dan perbuatan baik yang kita lakukan selama kita hidup. Tuhan Yesus memberkati.